Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Puluhan rumah di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat tertimbun longsor. Akibat peristiwa ini, 6 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 84 lainnya masih dalam proses pencarian. Inilah pemirsa, gambar yang kami dapatkan pasca kejadian tanah longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi yang kami dapatkan, longsor ini terjadi di 2 desa di Kecamatan Cisarua. Menurut Kepala BPBD Bandung Barat, Asep Sehabudin, kejadian ini terjadi pada dini hari tadi. Ada sebanyak 30 rumah yang tertimbun dan diduga ratusan orang sempat tertimbun. 6 diantaranya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 84 diperkirakan masih hilang. Puluhan petugas dari tim SAR gabungan TNI dan juga Polri telah dikerahkan di lokasi untuk melakukan proses pencarian. Disampaikan oleh PLT Kepala BPBD Kabupaten Bandung Barat bahwa saat ini kondisi di lokasi kejadian masih turun hujan. Namun begitu, proses pencarian terhadap puluhan korban yang masih tertimbun masih terus dilakukan hingga saat ini. Tim SAR gabungan dikabarkan terkendala oleh akses yang terputus akibat longsor, sehingga alat berat yang dibutuhkan dalam proses pencarian masih belum tiba di lokasi hingga saat ini. Namun begitu, saat ini dengan alat seadanya, petugas masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap warga yang tertimbun, karena diperkirakan tanah yang menimbun para warga di 2 kampung ini mencapai kedalaman hingga 2 meter. Kita akan update bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian di Desa Pasir Langu di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Sudah ada rekan Endra Kusuma yang berada di lokasi. Endra, saat ini bagaimana kondisi pencarian yang sedang dilakukan oleh petugas? Ya, Indra, dapat bisa dikabarkan dari perkembangan ini. Saya sekarang berada di Kampung Pasir Kuda, ya, desa Pasir Langu, dan saya ini berada tepat di wilayah di antaranya 22 titik yang terdampak dari akibat longsor tersebut. Dan seperti yang ada di belakang kita ini, memang kondisi yang ada di belakang saya ini rata-rata bukan kayak tempat-tempat pembibitan tanaman hias yang ada di sekitar warga milik Pasir Langu ini. Dan ini pun kondisinya memang cukup memprihatinkan, di mana beberapa tempat pembibitan dan sebagian rumah yang ada di sini pun memang hancur, tertimbun beberapa puing-puing longsor juga. Dan situasi ini beberapa warga pun memang dari tadi pun berupaya untuk mencari beberapa barang-barang berharga di kawasan di belakang saya ini, memang berupaya untuk mencari beberapa barang, dan kemungkinan besar memang sebagian besar kalau diperkirakan dari kondisi terkini memang kebanyakan di kampung Babakan yang berada di atasnya mungkin gitu, Indra. Dan situasi ini pun kalau dilihat dari kondisi cuaca di kawasan Pasir Langu ini memang terlihat cukup curah hujan, memang cukup gerimis, ditambah angin yang begitu kencang, memang membuat tim evakuasi dari tim gabungan dari TNI maupun dari BPBD Bandung Barat itu memang kesulitan untuk melakukan evakuasi. Ditambah dari kedalaman lumpur ataupun permukaan tanah yang ada di kawasan di
di Pasilungu ini memang kayak bubur. Jadi kondisi ini memang sungai ini memang begitu kecil, tapi situasi ini memang membuat kesulitan beberapa petugas untuk melakukan evakuasi, dan kemungkinan besar untuk hari ini kemungkinan tidak akan dilakukan. Dan situasi ini memang kalau dilihat dari tadi kita awal mau masuk pun kondisi beberapa tiang listrik maupun dari beberapa pohon bambu maupun beberapa batang pohon pun memang berbanyak yang patah karena memang banyak yang tumbang juga karena akibat dari kondisi cuaca yang memang dari kemarin memang cukup ini betul berat, dan ini membuat beberapa pohon pun memang menutupin areal untuk lokasi, ditambah jalannya begitu sempit dan begitu licin dan begitu terjal pun hingga menyulitkan beberapa kendaraan untuk alat besar untuk melakukan evakuasi di wilayah di kawasan di Pasilungu ini. Dan perlu kita ditambahkan juga, dan sejauh ini memang dari beberapa korban yang ada di kawasan di Pasilungu ini memang benar artinya ada 6 orang yang sudah ditemukan, dan situasi ini sekarang sedang berada di bawah tim evakuasi untuk diidentifikasi di kawasan di puskesmas yang ada di kawasan di belakang di kampung di Pasilungu ini. Dan situasi ini memang cukup membuat beberapa warga pun memang cukup panik karena beberapa warga pun memang berupaya dari sekian rumahnya yang begitu roboh pun memang berubah mencari sanak keluarga yang tadi kita cerita pun ada sekitar 12 orang yang dalam situasi karena kejadiannya di setengah malam hingga membuat orang yang masih terlelap pun memang menjadi korban dari akibat longsor ini. Dan untuk memastikan apakah ini kejadian ini setengah malam ini, maka pemirsa akan saya panggil untuk beberapa warga mungkin untuk mengetahui apakah kronologis kejadian sebenarnya dan terjadi ini. Bisa Pak Rahmat bisa ke sini, Pak Rahmat, sebentar Pak Rahmat. Pak Rahmat bisa dijelasin gimana sebenarnya kronologisnya Pak Rahmat? Jam 2 ya Pak, dan panas banget. Pas saya kira itu angin ya, saya lihat ke bawah ada longsor, nggak tahu ada air kencang gitu, nggak tahu rumah warga belum kelihatan timbun belum. Pas itu saya ke atas, ada yang nelpon rumah Bang Kodok katanya tertimbun. Saya lihat, oh ya udah tertimbun. Saya teriak-teriak nggak kedengaran, mungkin dari sini kan air udah bergemuruh. Terus itu saya naik ke atas, jarak pandang ke bawah itu saya bawah center nggak kelihatan cuma 2 meter kabut. Terus saya posisinya di atas. Pak, ini bisa dijelasin itu karena ada timbunan dari bendungan dari Bukit Mentari sendiri, gimana Pak, bisa dijelasin nggak tadi Pak? Yang di sana kurang tahu ya. Saya bukan warga sini, saya kerja. Sudah pulang dari pasar jam 1 itu belum apa-apa. Air masih tinggal. Saya nyimpan motor, motor saya tertimbun. Ya, saya langsung ke atas. Pas, saya belum tidur. Ada orang minta tolong. Saya teriakin nggak kedengaran. Kedengarannya dari atas ada orang. Ya, makasih Pak Rahmat. Ini pemirsa untuk memastikan dari petugas dari Babinsa maupun dari TNI, mungkin kita akan lebih menanyakan lebih dalam apa sebenarnya menjadi tingkat kesulitan dari proses evakuasi sejauh ini. Pak, bisa dijelasin gimana sih? Untuk evakuasi saat ini belum bisa dilaksanakan karena medan masih sulit. Keduanya juga takutnya ada longsor susulan. Longsor dari atas. Jadi ini juga sebenarnya ini yang warga di sini nggak boleh. Kita masih mau jangan dulu mencari barang-barang yang tersisa. Jadi kita menunggu cuaca bagus. Dari petunjuk dari tadi Bapak Panglima Kodam sudah mau menurunkan alat berat menuju ke sini. Pak, melihat di jalannya begitu susah untuk ini kan begitu kemungkinan gimana untuk proses untuk datang ke lokasinya nih Pak? Pasti kita paksakan datang karena ada kita datanya jalur alternatif menuju kemari untuk alat berat yang mungkin jalan sempit tapi saya kira bisa. Ini bisa dipastikan untuk titik-titik sendiri tadi di Kampung Babakan mungkin lebih parah ya, sekitar 20 atau 30 rumah gitu. Bisa dilihat secara detail digambarin gimana sih Pak kondisi sebenarnya? Sebenarnya yang dari rumah ini yang ini ya. Jadi yang di sini ini kan di sini ada 4 rumah. Katanya ada satu rumah 10 orang ya dinyatakan tidak ada hilang. Yang sebelahnya 4 orang. Yang ini yang ini mereka sudah sempat mengungsi. Jadi itu jam 1 dan jam 2 banjir baru air mereka sempat mengungsi.
Nah, yang sebelah sini menunggu aman gitu, menunggu aman sehingga keburu datang tanah sekitar jam 4 jam 5. Begitu, demikian. Makasih Pak atas pemberitahuannya dan pemirsa dapat kami kabarkan memang kondisi saat ini seperti kita terlihat di layar saya ini memang kondisi hujan begitu kencang ditambah angin ini memang situasi ini cukup menyulitkan dan beberapa warga pun yang berupaya untuk melakukan evakuasi barang-barang berharga pun memang sempat sekarang udah mulai merapat dan kemungkinan besar mungkin akan meninggalkan lokasi dan situasi ini memang ditambah dengan angin ini memang membuat proses evakuasi di kawasan di kampung Pasiruangu, Pasir Kuda, Desa Pasiruangu ini memang begitu susah untuk melakukan proses evakuasi. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan untuk perkembangan terkini, Indra. Baik, Endra, mungkin Anda bisa menjelaskan juga, ini kan ada 2 kampung yang tertimbun, ini Kampung Pasir Kuda dan Kampung Babakan Wangi. Nah, ini apakah seluruh warga di 2 kampung ini tertimbun atau masih ada warga yang berhasil menyelamatkan diri dari 2 kampung ini, Endra? Kalau saya lihat ini dari atas ini memang jalurnya begitu, ini kan kampung agak curam di antara pembukitan ini. Kalau diperhatikan fondasi 2 kampung ini memang yang paling terparah ini memang di kampung di atas, ini Kampung Babakan, hampir sekitar 20-30 rumah yang di atas. Dan yang sekarang saya berada di Kampung Pasir Kuda ini, tepat di depan saya ini ada 1 rumah mungkin yang selamat yang tidak hempas dari longsoran beberapa longsoran, jadi bisa menyelamatkan diri. Dan situasi ini memang membuat sebuah warga hampir rata-rata yang berada di kawasan yang melintasi daerah sungai ini, yang memang dekat sungai ini yang terkena dampak ini memang udah mulai meninggalkan ke rumah warga dan sebagian besar memang udah diungsikan di posko pengungsian BPBD sendiri. Mungkin itu, Indah. Baik, terima kasih Endra Kusuma, informasi langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Tetap hati-hati saat bertugas. Terima kasih Endra. Dan pemirsa, berbagai informasi lainnya mengenai longsor terjadi di Bandung Barat kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.